السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada ayat yang ke-11 dan 12 dari surat An-Nisa. Saya ulangi, ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa. Ayat 11 dan 12 dari surat An-Nisa adalah ayat yang mendasari seluruh ilmu faraid, atau bisa dikatakan dua ayat ini bersama dengan satu hadis dari Nabi SAW itu cukup sebagai dasar dari semua ilmu waris. Ilmu pembagian waris disebut apa? Faraid. Ilmu faraid. Ikhwani fillah a'azakumullah, yaitu kalimat Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nusf wa li abawayhi likulli wahidin minhuma as-sudus mimma tarak in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan min Allah innallaha kana 'aliman hakima walakum nisfu ma taraka azwajukum
in lam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakun lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Fa in kanu akthara min dhalik fahum syuraka'u fi ath-thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghaira mudar wasiyatan min Allah wallahu alimun hakim. Dua ayat ini barakallahu fikum sebagai umdahnya, sebagai pokoknya, yaitu kalimat Allah, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat pada kalian tentang anak-anak kalian. Wasiyah artinya berpesan. Allah berpesan pada kalian tentang anak-anak kalian. Dan ini menunjukkan wasiatullah terhadap anak-anak para hamba atau anak-anak kita. Yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala arham bil auladi min abawaihim. Allah lebih rahmat, Allah lebih sayang terhadap anak-anak tadi daripada ibu bapaknya sendiri. Mungkin ibu bapaknya akan menyatakan tentunya kami akan menyayangi anak-anak kami. Tetapi Allah arhamu bihim minkum. Allah lebih rahmat terhadap anak-anak tadi daripada kalian, daripada bapaknya sendiri, daripada ibunya sendiri. Ikhwani fillah azakumullah. Maka Allah pesankan, lidzakari mithlu hadzil unthayain, bagi anak yang laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Berarti perbandingannya laki-laki dengan perempuan 1:2. Kalau harta berjumlah 9, maka laki-laki diberi 6, perempuan diberi 3. Kalau anaknya 1 laki 1 perempuan, maka yang perempuan mendapatkan 3 bagian, sedangkan laki-laki mendapatkan 6 bagian, mendapatkan 2 kali perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Subhanallah. Menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah ini benar-benar mukjizat, dan ayat-ayat ini benar-benar dari Allah yang Maha Alim. Belum ada dulu pelajaran-pelajaran seperti kalian prosentase, iya kan? Sekian persen. Tetapi Allah menurunkan ayat ini di masa itu tidak berbicara dengan angka-angka, tidak berbicara dengan jumlah sekian dan sekian, tidak. Kasih sekian dirham, kasih sekian dinar. Tidak disebut angkanya berapa dinar, berapa dirham. Yang akhirnya nanti hanya terpakai pada 1 kasus saja, dan akan susah untuk diterapkan pada kasus lain. Tetapi Allah hanya menyebutkan barakallahu fikum perbandingannya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain, maka berapapun harta peninggalan warisan tadi, tetap laki-laki dan perempuan perbandingannya 1:2. Masya Allah. Sehingga terpakai pada semua jumlah, pada semua harta sedikit maupun banyak. Perbandingannya antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1:2. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, fa in kunna nisaan fawqa thnataini. Kalau ternyata nggak ada laki-laki, anak-anaknya perempuan semua,
dalam keadaan lebih dari 2, falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka mendapatkan 2/3. Mendapatkan 2/3 dari keseluruhan harta. Wa in kanat wahidatan, kalau ternyata anaknya anak tunggal perempuan. Kalau anak tunggal laki-laki maka asabah, sisanya semua betia. Tapi kalau perempuan, falahan nis, kata Allah, maka baginya setengah. Wali abawaihi, adapun bapak dan ibunya, bapak dan ibunya si mayyit dalam membahas ilmu faraid, catat ya baik-baik. Dalam membahas ilmu faraid, kalau dikatakan ibu, ibunya si mayyit. Kalau dikatakan anak, anaknya si mayyit. Kalau dikatakan kakak, kakaknya si mayyit. Kalau dikatakan saudara, saudaranya si mayyit. Kalau dikatakan dengan apapun jabatan-jabatannya, maka kaitannya dengan si mayyit. Demikian pula kalau kalian bertanya kepada ustadz, kepada syekh, kepada ulama, bagaimana, berapa hak saya kalau anaknya sekian dan sekian. Kamu terangkan jangan dengan dirimu, tetapi kaitkan dengan si mayyit. Jangan bikin bingung para ustadz. Berapa warisan anak saya kalau bapak saya mati? Sebentar. Ini yang mati siapa? Bapak saya. Ya jangan bicara anakmu, bicara kamu. Karena anakmu tertutup dengan kamu. Baik. Sehingga ketika mau bertanya pun harus benar. Telah meninggal si fulan. Anaknya si fulan ini sekian jumlahnya. Laki-laki sekian, perempuan sekian. Bapaknya sudah tidak ada, ibunya masih hidup. Begitu. Semuanya dengan kaitannya pada si mayyit. Demikian pula di sini barakallahu fikum. Kalau dikatakan anak berarti anak si mayyit. Kalau ternyata anaknya perempuan 1 maka dapatnya setengah. Kalau anaknya perempuan 2, 3 ke atas maka 2/3. Wali abawaihi, dan pada 2 bapaknya si mayit dan ibunya si mayit. Kalau dua-duanya masih hidup ketika si mayit meninggal, maka bagi keduanya masing-masing sudus 1/6 mimma tarak, dari apa yang ditinggal oleh si mayit. Catatannya in kana lahu walad, kalau punya anak laki-laki. Kalau si mayit punya anak laki-laki, ibu bapaknya 1/6. Fa in lam yakun lahu waladun, kalau ternyata si mayit tidak punya anak laki-laki, bahkan tidak punya anak sama sekali, wa warithahu abawahu, maka yang mewarisi hanya bapak ibunya saja. Fali ummihi thuluth, maka ibunya dapat 1/3. Terus bapaknya dapat berapa? Asabah. Sisanya berapa? Kalau diambil 1/3. Masih sisa 2/3. Kalau gitu perbandingannya berapa antara ibu dengan bapak? Sama, 1/2. Ibunya 1/3, bapaknya 2 kali 1/3. yakni 2/3. Perbandingan perempuan dan laki-laki selalu begitu, Masya Allah. Wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tetapi kalau ternyata punya saudara kandung, artinya punya kakak, punya adik si mayit tadi, berarti yang mewarisi bukan hanya bapak ibunya saja, kakak adiknya juga dapat. Maka bukan 1/3 ibunya, tetapi li ummihi sudus. Ibunya mendapat 1/6. Barakallahu fikum.
min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Itu semua barakallahu fikum setelah ditunaikan wasiat, setelah ditunaikan hutang-hutang. Catat baik-baik. Berarti kapan pembagian waris? Pembagian waris itu setelah dikurangi harta si mayit untuk membayar hutang-hutangnya. Setelah dikurangi harta si mayit untuk menunai wasiat-wasiatnya, untuk menunaikan wasiat-wasiatnya yang tidak boleh lebih dari sepertiga pelajaran kemarin. Tidak boleh lebih dari sepertiga. Para ulama menyatakan dengan ijtihad mereka juga, tentunya setelah diambil untuk pengurusan jenazah. Berapa kita dapatkan? 3. Bahwa pembagian waris tadi dilakukan setelah dibayarkan hutang-hutang, setelah ditunaikan wasiat-wasiat, dan setelah dikurangi untuk biaya pengurusan jenazah. Barangkali pengurusan jenazahnya membutuhkan biaya besar. 6. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapak-bapak kalian dengan anak-anak kalian, kalian tidak tahu mana yang lebih dekat. Ke atas bapak, ke bawah anak. Mana yang lebih dekat? Kalau kamu bilang lebih dekat ke bawah, berarti bapak ke bawah, ke kamu lebih dekat. Iya ya. Ke bawah saya jadi bapak, ke atas saya jadi anak. Saya juga. Maka kamu gak bisa untuk menentukan mana yang lebih dekat. La tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Kamu tidak tahu mana yang lebih dekat antara kamu ke anak atau kamu ke bapak. Sebab kalau dijawab kamu ke anak, saya ke anak lebih dekat daripada ke bapak. Sedangkan kamu anaknya bapak, berarti kamu lebih dekat ke bapak. Oh iya ya, sama saja. Naam. Maka Allah katakan dengan kalimat la tadrun, kamu tidak tahu ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Faridatan minallah. Ketentuan-ketentuan tadi adalah faridah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu keharusan, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha memiliki hikmah. Oleh karena itulah ilmunya disebut ilmu faraid. Karena mempelajari faridah-faridah yang sudah Allah tentukan di dalam ayat-ayat ini dan ayat yang nanti di akhir surat ini, dan juga hadis-hadis yang berkait dengan ini. Berkata Syekh Sa'di, hadil ayat wal ayat allati fi akhir surah, ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang nanti di akhir surat ini, kalau nggak salah tentang kalalah, hunna ayatul mawarith. Ayat-ayat ini dijuluki dengan ayat-ayat mawarith. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 disebut dengan ayatul mawarith, plus dengan ayat yang di akhir surat An-Nisa. Al-mutadamminah laha, yang mengandung ilmu faraid dan hukum-hukum faraid. Fa innaha ma hadits Abdullah bin Abbas fi sahih al-Bukhari. Karena ayat-ayat ini bersama dengan hadis Ibnu Abbas di dalam riwayat Bukhari, yaitu hadis al-hiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar mustamilat ala jull ahkamil fara'id, ala julli ahkam al-fara'id. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya ringkas Taisir Karimir Rahman, bahwa ayat-ayat ini bersama hadis al-hiqu al-fara'id bi ahliha fama baqiya fali awla rajulin dzakar. Ayat-ayat tadi dengan hadis ini mencakup seluruh ilmu faraid. Masya Allah. Bahkan bukan jullu itu sebagian besar, bal ala jami'iha, bahkan mencakup seluruh ilmu waris. Kama satara dzalik, sebagaimana kalian lihat nanti. Berarti kalian seharusnya kalau mempelajari dua ayat ini dengan satu hadis tadi, sudah ahli faraid, Masya Allah. Selesai. Terkandung di dalamnya semua ilmu faraid.
Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa yang disebutkan hadis Ibn Abbas? Karena inilah kaidahnya. Kaidah penerapan. Dua ayat tadi faridah-faridahnya, ketentuan-ketentuan dari Allah. Sedangkan bagaimana penerapannya? Penerapannya kata Nabi, alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Berikan faridahnya kepada masing-masing yang berhak. Kalau dikatakan oleh Allah, ibu seperenam, berikan seperenam. Bapak seperenam, berikan seperenam. Anak-anak, berikan. Semua berikan. Nanti sisanya fali aula rajulin dzakar. Sisanya untuk laki-laki yang paling terdekat dengan si mayit. Kalau laki-laki terdekat dengan si mayit itu adalah anaknya, maka sisanya untuk anak-anaknya. Untuk anak laki-laki. Itu namanya asabah. Namanya asabah. Kalau nggak ada anak laki-laki, bagaimana? Nggak ada anak laki-laki, anaknya perempuan. Maka kalau satu diberi berapa tadi? Setengah. Kalau dua ke atas diberi sulusan. 2/3. Lah berarti sisa kan? Pada siapa berikan sisanya? Pada bapaknya. Itu aula rajulin dzakar. Begitu penerapannya. Faridah berikan pada masing-masingnya. Sedangkan sisanya asabah berikan pada aula rajulin dzakar. Demikian ringkasnya ilmu faraid. Adapun rinciannya nanti perlu pembahasan dan perlu berhitung. Maka hendaklah seorang muslim harus belajar berhitung. Belajar matematik. Belajar hitungan 1/3 itu berapa, 1/5 sama 1/3 lebih besar mana? Besar mana? 1/3 sama 1/5. 1/3. Ada yang melihat 5-nya aja, 5 dan 3. Wow, besar 5 dong. Kalau 1/4 itu dibagi 3 sama dibagi 5. Ya tentunya dibagi 3 masih agak besar. Dibagi 5 lebih kecil lagi. Barakallahu fikum. Dibagi 6 lebih kecil lagi. Ala kulli hal. Berarti harus belajar pula tentang masalah bagi-bagian tadi. Ikhwani fillah, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, kamu akan lihat hampir semua ilmu waris terkandung dalam 2 ayat ini plus ayat yang akhir nanti dan hadis ini. Terkandung dalamnya semuanya. Allahumma illa, mungkin kalaupun dibilang ada yang belum tersebut, jaddad, nenek. Fa innahu ghairu madhkur fi dzalik. Nenek enggak disebut di situ. Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya karena nenek itu bukan yang selalu dapat. Sama seperti cucu. Bukan yang selalu dapat. Mengapa? Kalau ada kakeknya, ada bapaknya, ada ibunya, selesai. Nggak dibahas yang ke atas. Sebagaimana kalau ada anak-anaknya, cucu nggak dibahas. Kalau anak laki-laki masih ada. Barakallahu fikum. Tetapi itu pun sudah sabit dalam hadis Mughirah bin Syu'bah dan hadis Muhammad bin Maslamah. Semoga Allah meridhai keduanya, sahabat yang mulia Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW a'tal jaddah as-sudus. Bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan pada seorang nenek berapa? 1/6. Ma ijma'il ulama, dan ini juga dengan ijma' para ulama. Karena itu juga dikatakan ibu sesungguhnya. Ibunya ibu, ibunya ibunya ibu, ibunya 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 ibu, terus ke atas. Ya. Dikatakan dengan jaddah wa in 'alat. Tetapi apakah bisa disebut ibu yang berhak? Tergantung keadaannya. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada ahli waris yang di bawahnya, yang laki-laki tentunya, maka dia dapat. Tapi kalau ada, maka dia mahjub, terhalang.
Kemudian Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum. Allah berpesan terhadap anak-anak kalian. Ya ma'syaral walidin, wahai para bapak, wahai para orang tua, wahai para ibu, indakum wada'i', kalian punya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah pesankan pada kalian untuk kalian menjaganya, memeliharanya, litaqumu bimasalihihim, agar kalian memberikan maslahat mereka, keperluan-keperluan mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka, diniyah dan dunyawiyah, kebutuhan agamanya, kebutuhan dunianya. Fatu'allimunahum wa tu'addibunahum. Kalian harus jaga mereka, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab dan akhlak. Wa takuffunahum 'anil mafasid, dan kalian harus menjaga mereka dari kejelekan-kejelekan dan keburukan-keburukan. Wa ta'murunahum bi ta'atillah, kalian harus suruh mereka untuk mentaati Allah. Wa mulazamat taqwa, kalian harus suruh mereka untuk terus dalam keadaan bertakwa pada Allah ala dawam, terus menerus, yaitu anak-anak kalian. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat lain, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Fal aulad inda walidihim, anak-anak itu ada di sisi bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Tetapi musa bihim, tetapi Allah berwasiat, tolong jaga anak-anak itu. Fa imma an yaqumu bitilkal wasiyah, maka imma kalian menegakkan wasiat Allah tadi untuk menjaga anak-anak tadi, wa imma yudayyi'uha, atau bisa jadi kalian akan melalaikannya, maka niscaya kalian akan terkena ancaman-ancaman Allah, yaitu azabnya. Wa hadza mimma yadullu ala anna Allah taala arham bi ibadihi, dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap anak-anak tadi daripada bapak-bapak mereka, daripada ibu-ibu mereka sendiri. Di mana Allah mewasiatkan kepada bapak-bapaknya dan ibu-ibunya, padahal bapak-bapaknya dan ibu-ibunya dikatakan paling sayang pada anak-anaknya. Ternyata Allah lebih sayang pada mereka dan berpesan jaga mereka. Perhatikan mereka, berikan hak-hak mereka, agamanya dan dunianya. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa huwa arhamur rahimin. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.